Molek. Pertama-tama saya ingin sampaikan begini, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan dari Bapak Mama sekalian untuk hadir dalam acara reses yang dilaksanakan malam hari ini. Namun sebelum mulai saya ingin kita sepakat dulu. Izinkan saya ngomong bahasa Indonesia campur bahasa rote. Karena kalau saya bahasa Indonesia terus, Bapak Mama bisa saja bilang begini, anak ini lahir di kampung ini, tapi kemudian tidak mau ngomong bahasa rote lagi, maunya bahasa Indonesia terus. Tapi kalau saya ngomong bahasa rote terus juga Bapak Mama, bisa jadi Bapak Mama bilang anak dari DPR yang wow antau karena malahin akan dong. Karena itu kita supaya komunikasi kita lancar, baik, kita sampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia campur bahasa rote. Sepakat ya? Boleh ya. Bapak Mama, saudara kakak adik semua, saya ingin sampaikan dulu ketika Bapak Mama mengutus kami 25 orang anggota DPRD untuk ada di gedung Sasando di Baas sana, tentu Bapak Mama bertanya-tanya apa yang dikerjakan oleh 25 orang ini. Kami 25 orang ini Bapak Mama setelah dilantik, kemudian kami dibagi dalam 3 komisi. Ada komisi A, komisi B, komisi C, dan saya sendiri dipercayakan ada di komisi A yang membidangi pemerintahan. Saya duduk di sana sebagai sekretaris komisi A. Dan di komisi A ini Bapak Mama, mitra kerja kami komisi A itu ada sekitar 27 organisasi perangkat daerah, baik dinas, badan, kantor maupun bagian. Cukup banyak, termasuk di dalamnya karena salah satu dinas itu PMD. Kita juga kemudian di perjalanan ada hal-hal yang berkaitan dengan desa, kami juga komisi A yang tangani. Dan setelah 4 bulan kami bekerja di gedung DPRD, kami kemudian datang ke tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan masukan, mendapatkan saran dan usulan-usulan lewat suatu masa yang disebut dengan masa reses. Jadi setelah habis beraktivitas di kantor selama 4 bulan, kemudian kami dikasih waktu, kalau di Rotendao kami dikasih waktu 6 hari untuk datang ke tengah-tengah masyarakat, kembali ke daerah pemilihan kami untuk mendapatkan informasi, masukan dan usulan dari Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, untuk kemudian kami bawa, kami laporkan, direkap dan kemudian diusulkan ke pemerintah lewat apa yang disebut dengan PUKIR, pokok pikiran anggota DPRD. PUKIR ini kami akan usulkan ke pemerintah untuk kita sama-sama perjuangkan sekiranya dapat dikabulkan pelaksanaannya pada tahun-tahun anggaran, baik berjalan maupun tahun-tahun yang akan datang. Bapak Mama sekalian, memang kita rote, kita tergolong apa itu namanya fiskal rendah. Apa
APBD kita itu sampai dengan tahun 2022 baru sekitar 800 miliar lebih. Dari 800 miliar lebih itu Bapak Mama 49%-nya diperuntukkan untuk belanja pegawai, untuk gaji dan honor seterusnya. 49% sekitar 400 miliar. Sisa 400 miliar lebih itu digunakan untuk belanja publik. Nah, memang kita sampai di saat ini masih tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. PAD kita, pendapatan asli daerah kita yang bersumber dari pajak dan retribusi itu untuk Rotendao tahun belum mencapai 30 miliar, baru 28 miliar. Kemarin karena COVID dia turun lagi sekitar 27 miliar. Nah, ini tentu tidak terlalu diharapkan untuk mengcover pembangunan yang ada di Rotendao. Karena itu bantuan dari pemerintah pusat sangat kita harapkan. Mendengar apa yang Papa Mama mau sampaikan kepada beta sebagai wakil daripada Papa Mama di gedung DPRD sana, untuk saya perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah. Kita akan sepakat untuk mewujudkan apa-apa yang Papa Mama usulkan sekiranya kemampuan keuangan daerah kita mencukupi. Begitu ya. Dan saya kira supaya kita tidak jenuh, kita ada dalam dialog, saya lebih banyak mendengar, Papa Mama lah ya berbicara, kasih saya masukan-masukan, kasih saya saran, kasih saya usulan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Kami usulkan malam hari ini yang saya bawakan, yaitu mengenai di pertanian. Bapak, akhir-akhir ini sampai dengan akhir ini kami sebagai masyarakat tani penropingan pupuk sampai dengan saat ini masih terkendala. Jadi kami mohon Bapak tolong membawakan pengeluhan kami ini ke persidangan agar supaya distributor yang dipercayakan untuk mendroping pupuk ke Rotendao bisa terlaksana dengan baik, supaya ketika kami petani-petani membutuhkan pupuk bisa terlaksana dengan baik. Hal yang kedua, Bapak, masih dalam pertanian. Kami masyarakat yang ada di Bokeama dan Ruyoen, lokasi kami yaitu di Lumbus, Nagale dan Nggela. Dalam pengolahan tanah Bapak, kami mengejar waktu. Memang sudah banyak hand tractor yang ada di sini, tetapi kalau bisa Bapak tolong memperhatikan kami supaya hand tractor bisa ada bantuan 1-2 unit ke Bokeama. Hal yang ketiga Bapak, masih di pertanian. Potensi ada, tenaga, lahan ada. Dan kami sebagai masyarakat di sini Bapak, kami ingin untuk bercocok tanam pada musim bulan April sampai kepada Juli, yaitu hortikultura. Kami masih terkendala di air.
lahan ada, air kami masih terkendala. Memang ada bendungan, tetapi kalau musim hujan agak curah hujannya agak menurun, maka penampungan juga menurun. Untuk itu kalau bisa di lokasi Naudale, Bapak tolong supaya kalau bisa ada sumur-sumur, ditambahkan sumur bor atau sumur gali, dan juga bantuan-bantuan bibit kepada kami petani yang ada di Desa Lentera, khususnya di Bukeama dan Ruyoan. Hal yang berikut lagi yaitu kami juga sebagai petani Bapak, yaitu petani peternak, kami juga membutuhkan bantuan-bantuan bibit ternak, yaitu ternak babi ataupun juga ternak-ternak yang lain. Ya. Untuk sementara Bapak, usulan-usulan kami demikian. Terima kasih. Salam. Terima kasih banyak Bapak. Kami ucapkan kepada Bapak karena malam ini Bapak mengadakan reses di Dusun Bukeama. Terima kasih banyak Bapak. Yang dapat saya sampaikan mewakili masyarakat Dusun Bukeama dan Ruyoen mengenai jalan. Tetapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa tadi Bapak katakan ada 25 orang di DPRD dan ada 27 dinas yang dilaksanakan oleh ke-25 orang itu. Lalu ada 3 triwulan yang anggota DPR dilaksanakan. Dan malam ini Bapak adakan reses di Dusun Bukeama. Terima kasih banyak Bapak. Yang pertama saya mengusulkan bahwa jalan antara Desa Lentera dan Mundek itu rusak semua Bapak. Mohon perhatian Bapak. Yang kedua, ini menjadi pergumulan kami Dusun Bukeama sudah dari tahun 2012, yaitu tiang listrik. Ini saya mohon perhatian Bapak secara khusus. Yang ketiga, mengenai pemuda. Sekiranya tahun ini pemuda Ruyoen Bukeama sudah menunjukkan bahwa kebolehan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pemuda Desa Lentera dan pemuda Gereja Petroli Demanu yang notabene-nya mereka memperjuangkan membawa nama desa, tetapi di dalamnya itu mereka ada kekurangan banyak. Mereka membutuhkan sepatu, bola, kostum. Kiranya Bapak bisa perhatikan itu. Yang terakhir Bapak, bahwa kami sebagai petani yang sudah disampaikan oleh Bapak Ot sepanjang musim itu kami terlambat karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Ot. Mungkin sekian dan terima kasih. Olahraga tadi itu perlengkapan olahraga yang kurangnya di lapangan. Mohon Bapak bantu kita di lapangan dulu. Kemudian air bersih. Futsal atau lapangan apa Kakak? Lapangan besar. Besar. Ya, itu lapangan hijau. Kalau bisa Bapak ada lebih lagi ya boleh futsal. Itu bonusnya buat kita. Kemudian air bersih. Kita di Bukeama masih kekurangan air bersih. Jadi mohon Bapak pertimbangkan itu kalau ada jalan yang lebih baik, solusi yang baik, bantu kita di air bersih. Kita rasa cukup berbeda. Terima kasih. Yang diberikan ada beberapa hal yang ingin saya usulkan kepada Bapak Usu berkaitan dengan dunia pendidikan. Walaupun Bapak Usu menyampaikan kepada kita semua malam hari ini beliau ditempatkan di komisi pemerintahan, tetapi ada beberapa hal yang saya bisa atau saya minta untuk dititipkan lewat Bapak Usu dan bisa disampaikan kepada pemerintah di dalam melakukan perencanaan atau program-program ke depan. Hal yang pertama yang ingin saya
pakaian seragam untuk anak-anak sekolah. Dan termasuk SMP 4 Rote Barat Daya juga mendapatkan sesuai dengan siswa yang kurang mampu. Jadi malam hari ini saya bersyukur dan saya sampaikan kepada Bapak Usu bahwa bantuan-bantuan itu kami sudah salurkan. Hal yang kedua berkaitan dengan pembangunan. Ini pemikiran saya Bapak, bahwa saya melihat di Rotendao ini ada bantuan untuk Astra di Kecamatan Rote Barat Daya. Pembangunan fisiknya itu sangat-sangat lengkap. Rote Barat. Rote Barat, ya. Maka hemat saya, pikiran saya bahwa tentu ada kelebihan anggaran di pemerintahan untuk pembangunan baru atau rehab. Oleh karena itu saya minta kalau bisa dari pemerintah perhatikan kami sekolah-sekolah di luar Kecamatan Rote Barat, kalau bisa ada pembangunan untuk penambahan WC, ada pembangunan sanitasinya, lalu ada juga bantuan-bantuan yang tidak tercover oleh dana BOS. Contohnya adalah kalau bisa bantuan pemerintah untuk kami sekolah-sekolah itu buku-buku bacaan. Karena buku-buku bacaan itu kami tidak bisa belanja langsung dari dana BOS. Dana BOS mengizinkan kami membelanjakan buku sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian. Sehingga itulah yang kami tidak jangkau lewat dana BOS. Hal yang berikut berkaitan dengan olahraga. Kami di sekolah itu kami sangat antusias untuk mendukung bakat dan minat daripada anak-anak. Anak-anak sekarang ini lebih fokus kepada olahraga futsal, walaupun sebagian besar juga olahraga voli. Kami di sekolah itu bisa melakukan olahraga itu, kegiatan olahraga itu hanya bisa voli, ada juga tenis meja, ada juga bulu tangkis. Tetapi anak-anak banyak juga yang hobinya itu futsal. Terus terang bahwa untuk futsal itu setahu saya di Rote Barat Daya ini lapangan tidak ada. Kalau bisa saya usulkan lewat Bapak Usu, sampaikan kepada pemerintah, setiap kecamatan itu dibangun satu lapangan futsal yang baik, sehingga bisa terselenggaranya kegiatan-kegiatan di kecamatan dan mengakomodir bakat dan minat anak-anak kami di sekolah. Lalu hal yang berikut juga berkaitan dengan pembangunan juga, yaitu terus terang bahwa kami di sekolah itu di bagian barat daya itu mengalami kendala pada penataan halaman. Kami sudah melakukan pagar yang baik pun menggunakan beba, kawat duri. Tapi memang di bagian barat daya ini lokasinya lokasi ternak. Lubang sedikit juga kambing bisa masuk di dalam. Kami sudah upaya dari tahun ke tahun, dan lewat kesempatan malam hari ini reses dari Bapak Usu ini, kalau bisa artinya disampaikan ke atas, kalau bisa maka sekolah-sekolah diperhatikan lalu dibangun pagar permanen. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya usulkan lewat Bapak Usu pada kesempatan malam hari ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Iya, ya. Memang kalau Papa Mama baca-baca di media, sudah banyak kali kami lakukan koordinasi dengan baik produsen, distributor maupun agen soal pupuk ini. Tentu harapan kita distribusinya lancar, sehingga ketika musim tanam tiba pupuk sudah tersedia. Tapi sampai dengan hari ini saya juga masih dapat keluhan-keluhan disampaikan oleh Bapak Mama bahwa ada kelompok tertentu yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan pupuk, padahal mereka sudah sudah melakukan pembayaran.
tahun ini. Ya, saya kira ini masukan yang baik Bapak Ot, akan saya bawa ke DPRD, akan saya laporkan ke pimpinan untuk kita lakukan koordinasi baik dengan Dinas Pertanian maupun dengan pihak produsen dan distributor, dengan para agen. Kendala apa lagi? Padahal baru bulan berapa itu kita panggil mereka, hampir 1 minggu kita bahas khusus barang ini, tapi ternyata belum lancar juga distribusinya. Dengan masukan yang baru ini, saya akan sampaikan untuk diagendakan kembali untuk mengetahui kenapa sampai dengan saat ini pupuk belum juga lancar dalam pendistribusian. Ya, terima kasih Bapak Ote. Nanti Bapak-bapak, saya akan kembali ke sini untuk sampaikan lagi apa yang menjadi keluhan dari Bapak Mama sekalian. Hal yang berikut Alsintan dan traktor ya. Ya, saya kebetulan lahir di sini, besar di sini. Ya, memang saya tahu di sini traktor sudah cukup banyak ini. Nanti sebentar Bapak Desa tolong sampaikan juga sedikit ya. Kalau saya tidak salah itu desa juga ada pengadaan dan juga ada bantuan dari pemerintah kabupaten, ada juga dari pusat, bantuan dari pusat. Tapi Papa Mama, bantuan dari pusat itu saya kira ini hal yang perlu kita apresiasi, khusus untuk Mama Bupati Rotendao yang begitu respect terhadap bantuan-bantuan ini lewat aspirasinya anggota DPR RI Bapak Ansilema. Kemarin khusus di Desa Lentera baru kami serahkan 1 hand traktor, tapi itu dia adanya di dusun Balo, hanya 1, dan itu kita kasih ke dusun Balo. Mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi, dan ini tentu menjadi catatan bagi saya karena kebetulan kami satu partai. Saya dari PDI Perjuangan, Pak Ansilema juga dari PDI Perjuangan. Ya, komunikasinya pasti lebih mudah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu keluhan ini saya juga akan sampaikan ke pemerintah Kabupaten Rotendao lewat Dinas Pertanian untuk memperhatikan ini lebih lanjut. Yang ketiga, soal air, ketersediaan air untuk pertanian. Betul, memang saya tahu persis di Lunggus, Naudale ini, saya pakai istilah begini, teriuknya kita orang di sini, teriuknya kita orang Desa Lentera. Nah, kalau tidak ada air, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil panen dengan baik? Memang sudah ada beberapa sumur bor bantuan dari pemerintah di Naudale dan sekitarnya, tetapi tentu belum cukup memadai mengingat luasan lahan yang begitu besar. Nanti ini juga akan kami koordinasikan, sampaikan ke pemerintah, tentu dengan melihat ketersediaan anggaran yang ada. Hal berikut soal bibit ternak ya, ternak babi ya. Memang kita rote ini Bapak, dedek rote ini sekarang kita hasa babi, nah hasa kada bulung, mahal benar babi di rote karena tahun lalu itu kemudian ada virus yang kemudian mematikan kita punya babi semua, dan saat ini baru mulai ada pembibitan paling satu rumah 2-3 ekor ya. Memang di pemerintah juga ada khususnya saya, aspirasi saya apa itu namanya, lihat pokir saya tahun 2023 kalau tidak ada kendala itu sekitar 6 ekor. Tetapi tentu tidak semua saya kasih ke
lagi tuh supaya kita semua bisa dapat. Itu khusus dari pokirnya saya, tetapi belum lagi dari dinas. Nanti kita koordinasikan, nanti kasih ingat saya terus supaya kita koordinasikan ini. Yang berikut itu dari Bapak Ota, dia sekarang dari Bapak itu soal jalan Boke ama Mundek. Ya, saya baru beberapa hari lalu menuju arah sana juga Bapak itu, dan memang saya tahu kondisinya cukup memprihatinkan. Saya kira ini menjadi perjuangan kita bersama, akan saya bawa untuk saya jadikan pokir, diperjuangkan, diusulkan ke pemerintah. Ada juga lingkar lentera yang dari tahun lalu sudah saya sampaikan, tetapi karena keterbatasan anggaran belum dijawab. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan dengan ketersediaan anggaran yang ada bisa dilaksanakan. Yang berikut bantuan untuk pemuda. Oh iya, listrik, tiang listrik. Bapak Mama, listrik ini dia diurus oleh perusahaan tersendiri, itu perusahaan negara. Dan kami di DPRD akan melakukan koordinasi, tapi kami di pemerintah kabupaten tidak ada pengadaan barang itu, tidak ada anggaran untuk pengadaan tiang listrik, karena itu ada perusahaan sendiri yang tangani itu. Tetapi karena dia ini perusahaan yang bergerak di Rote, tentu sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintah daerah, kami akan koordinasikan dengan PLN, sampaikan keluhan daripada Bapak Mama di Desa Lentera, khususnya di Boke Ama, supaya bisa diberikan tiangnya. Tadi Bapak kabar ini terpaksa kita pakai genset karena memang tidak bisa tidak bisa angkat samsung, tidak bisa angkat soundnya. Karena apa? Ini bukan tiang, ini tarik kabel dari rumah ke rumah. Jadi ya ini nanti jadi perjuangan kita bersama, akan kita koordinasikan dengan PLN. Yang berikut soal olahraga, pemuda punya kostum bola kaki dan sepatu. Saya kira itu biarlah menjadi urusan saya. Ya, kalau ada teman-teman pemuda di sini, nanti urusan itu berurusan dengan saya. Tidak usah bawa sampai di pemerintah sana, cukup sampai di Bidang saja ya. Dan sekarang sesudah ada pertandingan tuh, artinya saya sudah bisa tarik napas kan. Paling juga tahun depan dulu tuh. Nah, dari itu nanti teman-teman pemuda di sini dikoordinasikan, siapa yang ketua untuk kostum, sepatu dan bola itu nanti berhubungan langsung dengan saya. Begitu ya? Itu saja kok beberapa hal itu ya. Dan Bapak Mama, saya tidak bisa janji, saya tidak bisa jawab bahwa apa yang Bapak Mama minta itu dilaksanakan, karena apa yang saya bilang tadi, kita tergantung ketersediaan anggaran. Kita juga memang anggaran kita terbatas. Tentu kita berjuang bersama. Kalaupun tidak semua diakomodir, minimal 1-2 usulan bisa diakomodir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada hal-hal lain, diberikan kesempatan lebih lanjut untuk Bapak Mama. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan yang indah ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ernest tadi, bahwa ketika reses kami sebagai anggota DPR kembali ke dapil
untuk menyerap aspirasi dari Bapak Mama sekalian. Sebagai anak di desa ini sendiri baru pertama kali di Bokeyama ya. Ya, itu karena apa Bapak Mama? Dapil saya ini terdiri dari 3 kecamatan. Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Barat, dan Launuse yang nyebrang laut. Jadi memang benar dalam 1 tahun itu kita reses 3 kali. Tetapi karena luasan wilayah, kadang saya ada di Dela, kadang di Oenal, kadang di Ndau, kadang di Nusa, kadang di daratan sini. Tapi tentu desa-desa yang ada di Barat Daya juga banyak. Malah seluruh Barat Daya saya belum jangkau Pak Mama. Saya belum jangkau seluruhnya untuk reses. Saya berharap masih sisa 2 tahun masa jabatan saya. Mudah-mudahan desa-desa yang ada bisa saya jangkau untuk mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Mama sekalian. Kebanyakan itu kalau sekitar sini Melain, Lentera, Oeandi, Batu Tua, Dolasi sudah, sementara desa-desa yang lain juga belum. Dan Bapak Mama sekalian, sekali lagi saya sampaikan, marilah kita sama-sama saling mendukung satu sama yang lain. Semoga usulan-usulan aspirasi dari Bapak Mama ini dapat kami perjuangkan di sana. Tentu tidak semua yang disampaikan itu yang disampaikan ini bisa terjawab, karena sebagaimana saya sampaikan tadi, kita juga sebagai kabupaten yang fiskal rendah, kita juga punya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Nanti kita lihat prioritas mana yang mesti didahulukan. Saya kira itu Bapak Mama, kita saling doakan tetap sehat dan kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.